Mbak Yani, seorang perempuan sederhana asal desa, duduk termenung di sebuah kursi kayu yang sudah usang. Di luar, hujan turun deras, menciptakan suasana suram di dalam rumah. 8 tahun menikah dengan Irfan, suami yang tampaknya penuh dengan janji, namun kenyataan hidup selalu jauh dari harapan. Ekonomi keluarga yang semakin menurun, ditambah dengan tumpukan utang yang terus menghantui, membuat Mbak Yani merasa tak ada jalan keluar. "Saya ada rencana mau ke Arab, siapa tahu hutang kita bisa terbayar," katanya pada suaminya Irfan, yang hanya mengangguk tanpa banyak bicara. Tak ada dukungan, hanya keheningan yang semakin menambah beban pikirannya. Mbak Yani tahu, keputusan ini bukanlah keputusan yang mudah. Namun, demi masa depan anak-anak mereka, ia merasa harus melakukan sesuatu. Tanpa banyak berpikir panjang, ia mengurus segala persiapan untuk bekerja di Arab Saudi. Meskipun hatinya berat, ia berharap ada harapan baru di negeri orang. Tiba di Arab Saudi, Mbak Yani diantar oleh agen pekerjaannya menuju rumah majikannya yang megah. Namun, kenyataan yang ia hadapi jauh dari apa yang ia bayangkan. Majikannya, seorang perempuan bernama Rina, ternyata memiliki penyakit asma yang cukup parah. Begitu Mbak Yani sampai, ia diminta untuk segera membersihkan rumah yang besar tersebut, sementara Rina tampak kelelahan. "2 minggu saya di sini, enggak ada kabar," kenangnya, merasakan kekhawatiran yang mendalam. Sebuah budaya baru yang sangat asing baginya. Hanya ada rasa takut dan kesepian yang memenuhi hatinya. Hari demi hari berlalu, dan Mbak Yani merasa kelelahan. Rumah besar yang harus ia bersihkan, pekerjaan yang terus-menerus menguras tenaga, serta ketegangan batin yang ia rasakan mulai menggerogoti semangatnya. Ia merasa terjebak, merindukan keluarganya, terutama anak-anaknya yang jauh di rumah. "Saya nangis terus, Mbak, selama hampir 2 tahun itu," ceritanya dalam suatu kesempatan, mengenang betapa beratnya masa-masa awal di sana. Meski begitu, ia berusaha bertahan demi keluarga. Seiring berjalannya waktu, komunikasi dengan keluarga semakin terbatas. Mbak Yani tak bisa menghubungi suaminya maupun anak-anaknya. Selama setahun penuh, ia tidak tahu bagaimana kabar mereka. Hingga akhirnya, setelah berbulan-bulan menunggu, ia mendapat kabar buruk. Suaminya, Irfan, ternyata telah berselingkuh. Kabar itu membuat hatinya semakin hancur, namun ia berusaha menahan diri, menyembunyikan perasaan yang begitu dalam. Di tengah kesulitan yang ia hadapi, Mbak Yani mulai merasa terkejut ketika seorang pria bernama Habibi, seorang rekan kerja di rumah majikannya, mulai memperhatikannya. Dengan penampilan yang tampan dan mata biru yang tajam, Habibi menarik perhatian Mbak Yani. "Saya nggak percaya, ada pria ganteng yang memperhatikan saya," katanya, merasakan campuran rasa senang dan bingung. Meskipun merasa tidak layak, Mbak Yani perlahan mulai membuka hatinya. Suatu hari, Habibi mengundangnya ke sebuah tempat yang lebih pribadi. Rasa deg-degan memenuhi diri Mbak Yani, meskipun sudah berusia lebih tua, ia merasakan perasaan yang sama seperti pertama kali jatuh cinta. "Perasaan saya campur aduk, ada naluri muda yang muncul meskipun saya sudah tua," ceritanya dengan wajah yang sedikit memerah saat mengenang kejadian itu. Keinginan yang terpendam dalam dirinya mulai bangkit kembali. Pada suatu kesempatan, Habibi berani mencium Mbak Yani, dan perasaan bingung serta senang bercampur aduk dalam dirinya. "Saya tidak bisa menolak karena itu adalah sesuatu yang saya inginkan," kenangnya.
Namun, setelah pertemuan itu, Mbak Yani merasa cemas. Ia tahu, ini adalah awal dari sesuatu yang tidak bisa ia kontrol. Meski begitu, ia merasa tidak bisa berhenti dan terus mencari alasan untuk bertemu lagi. Setelah itu, saya merasa semakin ketagihan, katanya dengan suara bergetar. Kebersamaan dengan Habibie mulai berlangsung lebih intens. Namun, mereka harus berhati-hati, bersembunyi dari majikan dan orang lain. Ketegangan dalam hubungan ini semakin memuncak, meskipun ada rasa bersalah yang menyertainya. Mbak Yani tahu bahwa setiap pertemuan dengan Habibie adalah langkah berisiko, tetapi perasaan yang ia rasakan sulit untuk ditanggalkan. Kehidupan Mbak Yani semakin sulit. Suaminya yang berada di Indonesia terus-menerus mengecewakannya, dan ia mulai merasa lebih dekat dengan Habibie, yang memberikan perhatian dan kepedulian yang tidak ia dapatkan dari suaminya. Saya tinggalkan suami saya, yang penting saya dapat orang kirinya akhirnya, katanya dengan suara lemah. Ia merasakan kebebasan yang selama ini ia cari, meskipun menyadari bahwa keputusan ini sangat sulit. Namun, kebahagiaan Mbak Yani tidak bertahan lama. Tumbuhnya perasaan bersalah dan ketegangan dalam dirinya membuat hidupnya semakin berat. Di tengah situasi sulit, ia juga harus menghadapi sentuhan fisik dari suaminya. Ungkapnya dengan wajah penuh luka, keputusan untuk melahirkan anak Habibie di tengah kesulitan ini semakin memperburuk keadaan. Keputusan untuk tetap melahirkan anak Habibie adalah sebuah keputusan besar yang penuh dengan kebingungannya. Mbak Yani merasa terjebak di antara dua dunia yang berbeda. Di satu sisi, ia ingin keluar dari lingkaran kekerasan dan penderitaan yang dihadapi dalam rumah tangganya dengan Irfan. Di sisi lain, ia juga merasa bersalah karena melibatkan dirinya dalam hubungan yang tidak seharusnya. Daripada harus menggugurkan, kan dosa juga, kata Mbak Yani, mencoba menghibur dirinya sendiri. Ia merasa bahwa pilihan ini adalah satu-satunya jalan yang masih bisa dia tempuh untuk menghadapi masa depan yang penuh ketidakpastian. Meskipun begitu, setiap hari ia harus berhadapan dengan kenyataan bahwa situasi semakin rumit. Keluarganya di Indonesia mulai mendengar desas-desus mengenai keadaan dirinya di luar negeri, dan mereka pun mulai bertanya-tanya tentang keputusan-keputusan yang diambilnya. Akhirnya, Mbak Yani memutuskan untuk pulang ke Indonesia, meskipun tidak ada suaminya yang menjemputnya. Di bandara, ia merasa sepi dan terluka, tidak ada yang menyambutnya. Semua yang ia alami di luar negeri terasa seperti mimpi buruk yang tak kunjung berakhir. Saya kaget melihat suami penuh dengan foto-foto bersama perempuan lain, ceritanya dengan suara yang berat. Pertemuan dengan suami setelah bertahun-tahun berpisah di luar negeri justru penuh dengan pengkhianatan. Irfan, suaminya, telah berselingkuh selama ia bekerja di Arab Saudi. Rasa kecewa dan patah hati semakin dalam saat melihat kenyataan ini. Mbak Yani akhirnya memilih untuk bercerai. Ia merasa bahwa hubungan dengan Irfan sudah tidak bisa diperbaiki lagi. Rasa cinta yang dulu ada telah hilang, digantikan oleh pengkhianatan dan rasa sakit hati. Setelah perceraian yang berlangsung cukup panjang dan melelahkan, Mbak Yani kembali ke Arab Saudi dengan harapan bisa memulai hidup baru. Berharap untuk mencari jodoh yang lebih baik, saya kembali ke Arab, kata Mbak Yani dengan penuh harapan, meskipun masih ada rasa ketidakpastian yang menghantuinya. Ia ingin membangun masa depan yang lebih stabil dan bebas dari kekerasan serta kebohongan yang telah merusak hidupnya. Setelah kembali ke Arab, Mbak Yani mencoba untuk melupakan masa lalu dan mencari kehidupan yang lebih baik.
Namun, bayang-bayang keburukan masa lalu masih menghantuinya. Ia berusaha menjalin hubungan baru, tetapi setiap kali ia merasakan kedekatan, rasa takut dan ragu muncul begitu saja. Saya mikir anak juga, kalau saya salah lagi bagaimana? Ia merenung, memikirkan masa depan anaknya yang semakin besar. Meski ada kesempatan untuk bahagia, ia tidak ingin mengulang kesalahan yang sama. Mbak Yani akhirnya memutuskan untuk fokus pada kehidupan yang baru. Ia mulai mencari pekerjaan yang lebih baik dan lebih layak, jauh dari kekerasan dan manipulasi. Ia belajar untuk mandiri dan mengandalkan dirinya sendiri. Meskipun ada rasa kesepian yang mendalam, ia tahu bahwa ia harus terus berjuang demi masa depan anaknya. Saya bangun rumah itu, tapi yang kedua, ini enggak. Saya mikir anak juga, kata Mbak Yani, dengan suara yang sedikit melankolis. Kehidupan baru yang ia bangun di Arab Saudi memang belum sempurna, tetapi ia merasa lebih kuat dan bersemangat. Setiap hari adalah langkah menuju kebebasan dan kedamaian hati. Namun, ketegangan tetap ada. Suatu hari, ketika sedang bersama pasangan barunya, Mbak Yani merasakan ketegangan yang sangat besar. Istri dari pasangannya membuka pintu kamar dengan marah. Situasi semakin buruk, dan dia merasa terpojok. Istrinya saya ketahuan di kamar diapain, ceritanya dengan cemas. Tak hanya harus menghadapi ketegangan dengan pasangan baru, ia juga harus berhadapan dengan ancaman dari orang-orang di sekitar yang tidak ingin ia bahagia. Saya dikasih uang, jangan bicara banyak uang, ungkap Mbak Yani, mengingat bagaimana uang bisa memengaruhi keputusan-keputusan yang diambilnya. Di balik situasi yang penuh ketegangan, uang menjadi alat yang digunakan untuk menutupi kesalahan dan menenangkan pihak-pihak yang merasa dirugikan. Mbak Yani menyadari bahwa uang memang bisa menyelesaikan masalah sesaat, tetapi kebahagiaan sejati tidak dapat dibeli. Ia merasa terjebak dalam lingkaran setan yang tak berujung, antara rasa bersalah, kebutuhan emosional, dan tekanan dari orang-orang di sekitarnya. Meskipun segala kebutuhan fisik dan materi terpenuhi, Mbak Yani masih merasa kosong. Saya biayain dia, karena yang penting saya puas, ungkapnya. Namun, kebahagiaan semu itu tidak pernah bisa bertahan lama. Setelah beberapa waktu, ia menyadari bahwa ia terus mencari kepuasan yang tak kunjung datang, meski sudah mencoba berbagai cara. Perasaan kosong yang menghantui hatinya membuatnya semakin bingung. Ia merasa terperangkap antara keinginan dan kenyataan hidup yang tidak sesuai harapan. Suatu malam, di tengah keheningan, Mbak Yani duduk termenung. Saya tiba-tiba teringat anak saya dan merasakan kesedihan yang mendalam. Ia merasa bersalah atas segala yang telah terjadi, atas keputusan-keputusan yang salah, dan atas kebohongan yang telah ia jalani. Semua itu berakhir dalam penyesalan yang tak terucapkan. Rasa kesedihan ini didorong oleh ingatan mendalam tentang anak, yang membuat saya merasa tertekan secara moral dan emosional. Ia mengungkapkan dengan suara terbata. Ia merasa jauh dari jalan yang benar dan tidak tahu bagaimana harus melangkah. Akhirnya, setelah berbulan-bulan bergelut dengan perasaan, Mbak Yani membuat keputusan besar. Aku minta maaf karena aku enggak bisa melanjutkan ini, katanya kepada pasangan barunya. Ia sadar bahwa dirinya tidak bisa terus hidup dalam ketidakpastian dan kebohongan. Mbak Yani akhirnya memutuskan untuk berhenti dari hubungan tersebut dan mencari kedamaian dalam dirinya. Ia berharap bisa memperbaiki kesalahan yang telah ia buat dan memperbaiki hubungan dengan anak-anaknya. Sebuah perjalanan panjang yang penuh dengan godaan,
penyesalan, dan pembelajaran.